Geosita. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Perkembangan Kerajaan Pajang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kondisi geografis. Kerajaan Pajang terletak di Jawa Tengah bagian pedalaman. Letak kerajaan yang diapit oleh beberapa sungai menyebabkan Pajang memiliki wilayah yang subur. Sekian dari saya, terima kasih. 2. Kehidupan politik. Raja pertama Kerajaan Pajang adalah Joko Tingkir yang memiliki nama asli Raden Mas Krebet. Saat memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Pajang, Joko Tingkir bergelar Sultan Haji Jawa dalam menjalankan perintahnya. Sultan Haji Jawa mendapatkan banyak nasihat dan dari Sunan Praben, salah seorang wali di Jawa Tengah. Pada 1582, Sultan Haji Jawa wafat. Sepeninggal Sultan Haji Jawa, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Kondisi tersebut terjadi karena perebutan kekuasaan di Kerajaan Pajang antara Pangeran Benawa atau putra Sultan Haji Jawa dan Arya Panggiri, putra Sunan Prabowo. Dalam perebutan kekuasaan tersebut, Arya Panggiri dapat bantuan dari Penaman Kudus. Penaman Kudus mendukung Arya Panggiri karena menganggap usia Pangeran Benawa lebih muda dari usia istri Arya Panggiri, sehingga tidak pantas menjadi raja. Akhirnya Pangeran Membawa berhasil disingkirkan dan menjadi Bupati Jipang. Setelah berhasil menyingkirkan Pangeran Benawa pada tahun 1583, Kerajaan Pajang dipimpin oleh Arya Panggiri dengan negara Sultan Magawan Tipura. Dalam menjalankan perintahnya, Arya Panggiri lebih berusaha menaklukkan Mataram Islam daripada mensejahterakan rakyatnya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali kekuasaannya. Pangeran Benawa meminta bantuan kepada Sentapati yang juga menginginkan runtuhnya Kerajaan Pajang. Akhirnya Arya Panggiri menyerah dan tampuk kekuasaan berada di Pangeran Benawa. Pangeran Benawa menjadi Raja Pajang ketiga dengan gelar Sultan Prawijaya. Pada masa pemerintahan Pangeran Benawa, satu persatu daerah kekuasaan Pajang mulai memisahkan diri. Salah satu daerah yang memisahkan diri adalah Mataram, yang dipimpin oleh King Ageng Pamanahan. Selanjutnya, eksistensi Kerajaan Pajang berakhir dalam perkembangannya. Pajang menjadi wilayah kekuasaan Mataram Islam. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajang menitik beratkan pada sektor agraris. Penghasilan utama masyarakat Pajang berasal dari sektor pertanian. Pada abad 16 sampai 17, Kerajaan Pajang berhasil menjadi salah satu lumbung padi terbesar dan mengekspor beras ke negara lain. Masyarakat Kerajaan Pajang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, masyarakat Pajang sudah menggunakan uang dalam transaksi jual beli. Yang keempat ada kehidupan agama. Kehidupan agama di Kerajaan Pajang masih terpengaruh oleh Kerajaan Demak. Para pemimpin Kerajaan Pajang melanjutkan budaya Islam yang diajarkan oleh para wali dan ulama. Keberadaan para wali di kerajaan tidak hanya sebatas urusan agama, tetapi juga urusan pemerintahan kerajaan. Kehidupan sosial dan budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Pajang tidak jauh berbeda dengan masyarakat Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani Dwi Karina dari kelompok 1. Yang kelima yaitu ada budaya Kerajaan Pajang.
Budaya yang berkembang di Kerajaan Pajang memiliki kemiripan dengan budaya yang berkembang di Kerajaan Demak. Budaya Islam di Kerajaan Pajang sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. Masyarakat Kerajaan Pajang juga menerapkan sikap selektif dan toleransi terhadap pengaruh budaya asing. Meski Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa, namun pengaruh tradisi Hindu masih ketara, sehingga beberapa kebudayaan pun masih ada yang menggunakan tradisi-tradisi Hindu. Masyarakat di Pajang juga masih banyak yang menjalankan beberapa tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang, terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam yang kuat. Bahkan kemunculan Kerajaan Pajang ini juga banyak yang menafsirkan kembalinya kekuasaan Islam kejawen dari Islam Ortodok. Peninggalan Kerajaan Pajang tidak banyak ditemukan, hanya Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Masjid yang telah beberapa kali mengalami pemugaran ini masih terjaga dan digunakan untuk beribadah hingga kini. Selain itu, di daerah Pajang hanya ditemui reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Keraton Pajang.